Selamat pagi anak-anak Tuhan Yesus. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Oke, hari ini adalah hari Kamis. Seperti biasa, kalau hari Kamis kita belajar apa anak-anak? Kita belajar Tuhan Yesus. Hari ini Miss Suti mau bercerita tentang Nabi Nuh. Jadi hari ini kita belajar tentang Nabi Nuh. Kita dengarkan dulu lagunya ya. Anak-anak tahu nggak ya lagu Nabi Nuh? Kita lihat dulu lagunya ya. Ya, kita nyanyi sama-sama. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam baka. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. 8 orang. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam baka. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke, itu dia lagunya. Nanti dipelajarin lagi ya, dinyanyikan lagi di rumah bersama mama dan papa. Sekarang kita dengarkan cerita Nabi Nuh. Kita lihat videonya sama-sama ya, Nak. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Setelah manusia bertambah banyak, manusia menjadi tambah jahat. Tetapi di antara manusia yang sudah menjadi nakal, ada satu bapak yang baik, namanya adalah Bapak Nuh. Nah, Tuhan memanggil Nuh dan memerintahkan Nuh untuk membuat kapal. Kita lihat lagi ya videonya. Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Jadi, ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat kapal, Nuh tidak bertanya kenapa harus membuat kapal, tidak, tetapi Nuh langsung taat. Lalu dia buat kapal. Buat kapalnya biasanya kapal di mana? Kapal di laut kan? Biasanya kapal di laut. Tetapi ini Tuhan memerintahkan membuat kapal di padang gurun. Jadi di bukit, tempat yang tinggi, yang tidak ada air. Lalu orang-orang menertawakan Nuh. Wah, Nuh, apa yang terjadi padamu Nuh? Kenapa kamu bikin kapal di situ? Terus gimana kapalmu berlayar? Orang-orang menertawakan Nuh. Tetapi Nuh tidak marah. Nuh tetap mengerjakan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada Nuh. Ya, jadi dia tetap mengerjakan membuat kapal. Terus dia tidak marah kepada orang-orang yang mengejek dia. Dia tetap mengerjakan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada Nuh. Apakah mudah untuk tetap taat
ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita. Kapal besar. Jadi, anak-anak, sekarang Miss tanya, kalau ada nih teman atau adik yang suka mengejek, anak-anak marah nggak ya sama temannya atau kakaknya atau adiknya? Pastinya tidak mudah ya untuk kita tidak marah. Tetapi Nuh mengerjakan itu. Nah, ini dia. Bahtera Nuh sudah selesai. Besar. Ya. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Nyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Nah, ini Nuh. Maka masuklah diperintahkan anak-anak untuk Nuh. masuk. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Nah, ini dia. Anak-anak Nuh. Sem, Ham, dan Yafet. Ada 3 anak Nuh dan 3 menantu Nuh, yaitu istri dari Sem, istri dari Ham, dan istri dari Yafet bersama Nuh. Ini dia Nuhnya, dan juga istri Nuh. Jadi ada berapa orang yang naik ke kapal? Ada 8 orang. Dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Nah, jadi Tuhan juga memerintahkan selain Nuh, anak-anaknya dan menantunya serta istrinya, Tuhan juga memerintahkan supaya Nuh memasukkan setiap jenis hewan 1 pasang. Jadi ada betina, ada jantannya. Ya, jadi 2 ekor. Sepasang itu 2 ekor ya. Berarti ada yang jerapahnya 2 ekor, 1 yang betina, 1 yang jantan, ya, dimasukkan sama Nuh ke dalam bahteranya. Ini dia. Nah, setelah semuanya hewan-hewan masuk, lalu Nuh menutup pintu bahteranya. Ditutup, lalu turunlah hujan yang lebat. Kita lihat ya. Kita lanjut lagi videonya ya. Hujan turun sangat deras sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Coba anak-anak lihat, hujannya datang dengan begitu deras dan tidak 1 hari, lama, 40 hari 40 malam. Nah, sampai bukit-bukit, gunung-gunung terendam. Jadi kapal Nuh yang ada di tempat yang tinggi di padang gurun akhirnya bisa berlayar. Nah, jadi Tuhan tidak pernah salah di dalam memberikan perintah kepada Nuh. Tapi di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya
menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Semuanya keluar, anak-anaknya, menantunya dan juga hewan tadi. Nah, apa yang terjadi di bumi? Kita lihat ya. Semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, kita sudah belajar dan kita sudah lihat videonya. Apa yang kita bisa pelajarin? Hari ini kita belajar satu hal lagi. Tadi ketika Nuh membangun perahu, orang-orang mengejek Nuh. Sehingga sebenarnya kita bisa marah ya kan? Nuh bisa marah. Tetapi Nuh menahan amarahnya. Dia bertahan untuk tidak marah. Anak-anak, ketika kita berada di rumah nggak bisa keluar kemana-mana, nggak bisa beli es krim, nggak bisa ke mall, nggak bisa berenang. Anak-anak marah nggak ya sama mama dan papanya? Nah, sekarang kita belajar untuk bersabar. Tidak boleh marah. Kita harus belajar seperti Nuh yang sabar dan tidak marah-marah. Dan juga kita belajar seperti Nuh yang selalu mendengarkan apa yang telah Tuhan katakan kepada Nuh. Mendengarkan apa yang baik, melakukan apa yang baik. Oke anak-anak, hari ini kita belajarnya ada 2. Yang pertama adalah kita harus belajar bersabar, ya, bersabar ketika di rumah. Oke, tidak boleh marah-marah sama mama dan papa, tidak boleh maksa mama dan papanya untuk pergi ke mall, pergi jalan-jalan, pergi ke Indomaret, belanja-belanja. Tapi kita harus di rumah ya. Yang kedua, kita belajar untuk mengerjakan yang baik. Ya, tidak boleh ganggu adik, tidak boleh ganggu kakak, tidak boleh ganggu abang. Oke? Semangat kewan. Bisuti buat lagi nih satu lagu untuk anak-anaknya. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, anak-anak tetap joy ya, tetap happy. Joy itu adalah sukacita. Oke, di rumah, walaupun hanya di rumah kita harus tetap bersukacita memuji Tuhan. Nah, nanti nyanyikan lagu ini bersama mama dan papa. Juga boleh dengan kakak dan abang. Kirimin videonya di grup ya. Miss Tuti mau lihat nih, senyum siapa yang paling happy nih di grup nih. Oke, kita dengarkan lagi sekali lagi.
Selamat menyanyikan lagunya. Thank you Kewan, Tuhan Yesus memberkati.